semuanya, kembali lagi di Tipot Tourism Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Rumah Singgah Tuan Kadi. Nah, sebelumnya nih, perkenalkan saya Yuda Redika. Dan saya Marsha. Kami dari Universitas Riau, jurusan Pariwisata Angkatan 25. Oke, kali ini kembali lagi kita di Tipot Tourism Podcast bersama aku Yuda Redika dan Marsha. Kita akan membahas salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Pekanbaru, nah yaitu Rumah Singgah Tuan Kadi. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita mengundang narasumber yang sangat luar biasa nih, yaitu Ibu Julie Nasution ya teman-teman. Ya. boleh Ibu perkenalkan diri dulu. Oke, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Julie Nasution. Boleh dipanggil Ibu Julie atau Kak Julie, atau bisa lebih akrab lagi mungkin Kak Butet ya. Iya. Ya, saya adalah ketua kelompok Sadar Wisata Kampung Bandar Senapelan. Oke, halo Ibu. Boleh saya ke kameranya Ibu? Halo. Hai. Oke, terima kasih Ibu. Langsung saja nih kita masuk ke pertanyaan pertama Ibu. Iya. Nah, jadi Ibu bisa nggak Ibu ceritakan awal mulanya berdirinya Rumah Singgah Tuan Kadi itu? Iya. Sebelumnya karena Rumah Singgah Tuan Kadi itu adalah cagar budaya, Iya. ya, dan kita tahu cagar budaya itu pasti usianya sudah ratusan tahun, iya, ratusan ya, tahun dan ya, Ibu, harus ya. dilestarikan. Iya. Ya, pasti saya belum lahir saat itu, Iya, Ibu. tapi kan kita mendengar cerita dari masyarakat sekitar dan kita baca juga dari sejarah juga. Terutama ya kita adaptasi dari warga sekitar, karena wilayah itu memang perkampungan tuanya Pekanbaru ya. Iya. Nah, ceritanya yang saya ketahui rumah itu berdiri pada tahun 1828 ya. Nah, rumah itu adalah sejarah cerita singkatnya ya dari Rumah Singgah Tuan Kadi. Rumah itu adalah rumah bukan rumahnya Tuan Kadi itu langsung, tapi itu adalah rumah mertuanya Tuan Kadi. Iya. Jadi Haji Zakaria itu adalah nama Tuan Kadi. Kemudian dia menikah dengan anak Nurdin Putih. Nah, yang punya rumah itu adalah Nurdin Putih. Nah, anak beliau menikah dengan Haji Zakaria. Tuan Kadi itu yang kita sebut Tuan Kadi. Iya. Nah, beliau ya biasalah masyarakat sampai sekarang saat ini juga masih ada menantu yang tinggal di rumah mertua ya. Seperti gitulah konon ceritanya. Nah, tapi Haji Zakaria itu adalah tolan masyarakat Taraka Islam Siak. Untuk untuk hukum adat di Siak Sri Indrapura. Jadi dia disebut Tuan Kadi adalah orang kepercayaannya dari Sultan Siak itu sendiri. Nah, rumah istrinya ada di Pekanbaru. Nah, itulah ceritanya dari situlah berawal kenapa dibilang Rumah Singgah Sultan. Ya karena ada Tuan Kadi yang tinggal di situ, dan konon ceritanya juga Sultan atau Raja Siak kalau dia ke Pekanbaru dia akan singgah dan beristirahat di rumah itu. Makanya kita sebut Rumah Singgah Sultan. Oh Iya. iya. Benar sekali Begitu. ya, Ibu. Iya. Berarti rumah Tuan Kadi ini bukan rumahnya Tuan itu bukan Kadi ya, Bu? rumah beliau, Berarti tapi rumah mertua beliau. Rumah mertuanya Iya. beliau. Oh iya. Rumah mertuanya Tuan Kadi itu atau Haji Zakaria gitu. Wah, menarik sekali cerita ya, Bu. Jadi untuk nama Tuan Kadi sendiri pasti sobat-sobat Tipok masih banyak yang belum tahu sebenarnya siapa sih Tuan Kadi dan apa peran beliau dalam sejarah Kota Pekanbaru. Oh. Kalau kita cerita tentang perannya Tuan Kadi dengan sejarah Kota Pekanbaru, karena Tuan Kadi itu seperti saya tadi bilang, dia adalah tolan masyarakat Taraka hukum adat di Kerajaan Siak Sri Indrapura. Ya. Nah, memang dia bertugas di Kerajaan Siak, tapi dia tetap tinggalnya di Pekanbaru karena suami istrinya tinggal di rumah singgah yang kita ketahui sekarang ini ya. Nah, jadi kenapa itu jadi rumah singgah Sultan ya, karena itu konon ceritanya Raja Siak atau Sultan Siak kalau datang ke Pekanbaru dan dia mendatangin kayak daerah Petapahan, itu kan adalah daerah wilayah kekuasaannya beliau. Nah, mereka
Raja Sultan atau Sultan Siak itu singgah atau istirahat dulu ke rumah mertuanya, mertuanya Tuan itu ya, Kadi Bu. itu Tuan ya, Kadi itu. yang ada di pinggir Sungai Siak. Nah, dari situlah awal mula ceritanya kenapa dibilang rumah singgah. Kalau dibilang sejarah keterkaitan sejarahnya memang sejarah kita cikal bakalnya Kota Pekanbaru itu ada di pinggiran Sungai Siak itu ya, daerah Kampung Bandar atau Senapelan. Nah, sejarahnya yaitu raja pernah singgah dan duduk sebentar istirahat di wilayah itu. Nah, itulah sejarah untuk perjalanan napak tilasnya raja lah saat itu ya, sultan saat itu gitu. Oke, berarti Ibu yang rumah singgah Tuan Kadi ini berada di perkampungan Bandar ya, Bu? Kampung Bandar ya? Iya, kalau sekarang namanya wilayah Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan. Nah, Ibu, kenapa sih rumah Tuan Kadi ini diberi nama rumah singgah Tuan Kadi? Dan dari mana asal usul nama ini terbentuk dari rumah singgah Tuan Kadi itu sendiri? Namanya terbentuk dari sejarah cerita rakyat itu yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi perlu saya inikan ya, tapi mungkin nanti ada pertanyaan sampai ke sana. Rumah singgah Sultan ini atau rumah Tuan Kadi ini dia lebih ditekankan untuk arsitekturnya. Arsitekturnya ya, Bu ya. Arsitekturnya adalah bentuk rumah asli Pekanbaru. Itu Bu, bangunannya itu emang dari zaman kesultanannya itu atau emang udah renovasi lagi? Ya, kalau bentuknya masih saya rasa masih 80% masih asli ya, Bu. Asli. Cuma pasti ada restorasi. Namanya usianya sudah hampir 2 abad tahun ya, Bu ya. Hampir 1 abad, 2 abad lebih ya, hampir 2 abad gitu ya. Ada restorasi, tapi tidak merubah bentuk asli. Gitu. Kalau melihat dari namanya rumah singgah, pasti biasa lalu ini memiliki fungsi tertentu ya, Bu. Pertanyaannya itu apa fungsi utama dari rumah singgah ini pada masa lalu? Kalau fungsi utamanya di rumah singgah Sultan itu atau rumah Tuan Kadi itu adalah rumah tempat tinggal. Memang rumah tempat tinggal, rumah keluarga dari Nurdin Putih ya namanya ya. Itu adalah rumah beliau. Ya seperti layaknya kita tinggal di rumah kita, pasti ada kehidupan keluarga, kekeluargaannya Ibu ya. Kehidupan masyarakat, keluarga, ya aktivitas rumah tangga, ya seperti biasa. Hanya itu aja. Kenapa jadi istimewa ya? Karena sejarahnya Sultan pernah singgah, itulah menjadi istimewanya, gitu. Iya Ibu, kan rumah Sultan Kesultanan Siak ini kan Bu, berdirinya di Kampung Bandar kan Bu. Nah, jadi di rumah Tuan Kadi. Rumah singgah Tuan Kadi itu pernah disinggahin siapa aja Bu selain Kesultanan Siak? Kalau untuk yang masa lalunya itu pasti Sultan dan rombongannya ya, dan rombongannya pejabatnya lah ya. Ibu ya. Kalau dia lagi jalan ke Pekanbaru dan wilayah sekitarnya. Kalau untuk saat ini setelah kita rumah itu menjadi objek wisata dan ikonnya Pekanbaru, itu sudah banyak dikunjungi. Iya, menjadi tempat bersejarah juga ya Bu ya. Iya, sudah banyak dikunjungi, sudah bukan hanya lokal aja tapi internasional juga ada, nasional juga apalagi gitu. Wah, bisa kita lihat banyak sejarah panjang ya Bu yang cukup besar. Jadi menurut Ibu apa saja nilai sejarah yang dimiliki dari rumah singgah Tuan Kadi ini? Sejarahnya paling pasti kita nggak bisa lupakan kalau rumah itu adalah historikal dari Sultan Siak yang pernah singgah situ. Kenapa kita bilang itu adalah historinya ya? Anggaplah itu rumah warga kebanyakan yang biasa ya. Lalu dikunjungi oleh pemimpin negara gitu, pemimpin satu kerajaan. Pasti sangat bangga, ya kan, pasti menjadi sejarah momen yang penting gitu ya. Betul. Ya kita balikkan ke diri kita lagi, kalau seandainya rumah kita dikunjungin Bapak Prabowo gitu ya kan. Apa rasanya ya kan, bangga itu banget pasti. Pasti menjadi sejarah dan pasti kita cerita itu, pasti kita simpan dan kita turun temurun akan kita ceritakan ke anak cucu kita. Betul ya kan. Begitulah ceritanya, pasti kurang lebih sama dengan sejarah dari rumah singgah Sultan itu. Oke, Bu.
Jadi apakah ada cerita yang menarik nih dari rumah singgah Tuan Kadi tersebut? Cerita yang menariknya ada. Dengan arsitektur yang kita lihat sekarang mungkin agak berbeda ya dari dari yang aslinya ya. Iya. Aslinya adalah rumah itu sangat tinggi, atapnya tinggi. Kenapa atapnya tinggi? Karena kita ada ruangan pingitan. Jadi loteng ya, atap gitu ya, loteng ya kita sebut ya. Di bawahnya itu lotengnya tetap 5 pancung, tidak kelihatan dia bertingkat juga, tapi di situ ada satu ruangan untuk ruang pingitan anak perawan. Nah, itu cerita lucunya di situ ya. Yang kan? menariknya ya, yang Bu, menariknya ya. iya. Saya juga sebagai pemandu wisata sering bercerita gitu, tapi melihat keadaan rumah saat ini nggak akan mungkin orang ada berdiri di atas itu atau hidup Ibu, di atas itu, karena rumahnya atapnya sekarang sudah agak pendek ya. Jadi dulu itu lebih tinggi dan ada ruang pingitan. Ruang pingitan anak perawan itu maksudnya begini, bukan anak gadis seperti kalian yang harus dipingit, enggak ya. Tapi bila anak gadis perawan kita ini sudah mau menikah, memang di Melayu itu memang sudah adat istiadatnya juga untuk dipingit anak ini sebelum dia bersanding. Oh, berarti dipingitnya tuh di rumah singgah Tuan Kadi itu? Bukan, di rumah kebanyakan rumah Melayu. Kebanyakan rumah Melayu yang ada di situ, yang di Kampung Bandar itu, Bu ya. Tapi yang salah satunya ya kita bisa lihat sampai saat ini ya rumah singgah Sultan ya, yang masih seperti itu arsitekturnya. Nah, anak gadis perawan itu dipingit paling ya beberapa hari aja, paling nggak sampai 1 minggu. Nah, itu tidak boleh ketemu dengan orang yang bukan muhrimnya. Oh, berarti nggak boleh ketemu sama lawan jenis ya, Bu? Ya, lawan jenis atau yang tidak muhrim. Oh, yang kalau tidak adik muhrim. Kakak adik kandung mungkin boleh ya. Nah, begitulah memang sebenarnya adat kita ini menjaga kesucian marwah ya, untuk anak perempuan. Memang begitu juga sebenarnya kehidupan masyarakat dulu. Kita perempuan ini memang sangat dijaga oleh keluarga kita dan tidak boleh ketemu dengan laki-laki lawan jenis yang bukan muhrimnya. Paling ketemu orang tua atau kakak adiknya, sanak saudara. Iya, gitu. Iya, Ibu. Nah, tapi sekarang karena kondisi rumah sudah direstorasi dan tidak kelihatannya tidak ada lagi bilik pingitan, walaupun masih ada tapi kecil, tapi kita tinggal ceritanya aja. Iya, tinggal sejarahnya aja, Bu ya. Kita bercerita dan semoga dalam mindset kita tuh flashback dengan keadaan yang sebelumnya. Nah, gitu aja. Iya, Ibu. Ya, itu cerita menariknya dari rumah itu. Satu lagi, rumah itu dibuat tidak pakai paku. Oh iya, nggak dipakai paku ya, Bu ya. Tapi menggunakan pasak. Pasaknya dari kayu yang dibuat pasak gitu ya, kayu ini ya diruncing, kemudian ada pasaknya nanti begini masuk gitu. Itu terkunci, jadi nggak menggunakan paku. Berarti nggak menggunakan paku satu sama sekalipun, Bu ya. Dan kayunya juga kayu orang bilang ya itu kayu besi ya. Kita ingat nggak ada cerita, kalian mungkin ada dapat cerita juga kalau dulu rel kereta api kita itu dari kayu. Ya, bukan besi. Nah, tapi kayunya seperti besi. Iya, kayunya seperti besi ya, Bu ya. Kuatnya itu. Itu kalaupun kita masukin paku, itu malahan pakunya yang bengkok. Oh, saking kuatnya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Kayu-kayu yang ada di rumah Tuan Kadi. Oh, berarti rumah ini sudah pernah renovasi di rumah? Restorasi ya, Bu ya. Jadi tidak merubah bentuk. Iya, tidak merubah bentuk aslinya dari rumah itu. Iya. Kenapa mungkin atapnya itu ya mungkin yang setelah kita jumpai rumah ini dengan sejarahnya seperti itu sudah seperti itu bentuknya. Jadi atap yang tinggi itu memang sudah dipendekkan dengan orang sesudah Haji Nurdin Putih itu. Jadi Haji Nurdin Putih ini punya keluarga, sanak saudara turun temurun tinggal di situ. Nah, mungkin lapuk atau gimana sudah berubah atapnya. Dan kita jumpain Pemko saat mau membuat rumah ini menjadi cagar budaya, kondisinya sudah seperti saat ini. Gitu. Iya, betul. Sebenarnya arsitektur rumah ini itu memang memiliki ciri khas itu. Iya, jadi ini bukan rumah Melayu kebanyakan ya, maksudnya bukan rumah kita taunya rumah Melayu itu ada selembayung.
ya. Iya. Di depannya Selembayung kita tahunya ya. Nah, ini kita tidak bicara soal itu. Kita bicara arsitektur rumah ini adalah rumah Pekanbaru. Rumah masyarakat Pekanbaru, bukan Melayu ya. Rumah masyarakat Pekanbaru. Nah, rumah masyarakat Pekanbaru seperti inilah ciri khasnya, seperti rumah Tuan Kadi dengan atapnya yang limas pancung. Limas pancung, kenapa bilang limas pancung? Dia limas, berbentuk limas, tapi ada patah-patahan. Oh iya. Coba kamu bayangkan gimana rumah, atau kalau ada gambar rumah Tuan Kadi, coba lihat atapnya, itu limas pancung namanya. Tidak ada selembayung. Itu. Iya Ibu. Nah, jadi Bu, menurut Ibu nih, mengapa penting bagi masyarakat untuk mengetahui sejarah tempat rumah Tuan Kadi tersebut? Ya harus, karena ini adalah jati diri kita. Oh iya. Nah, jati diri orang Pekanbaru. Iya. Nah, orang Pekanbaru ya kita tahu kan perkembangan Pekanbaru sekarang udah sangat pesat ya Bu. Iya. Udah keren ya kan, udah banyak mall, bangunan, ada flyover apa Iya, semuanya. dengan era digital ini ya Bu ya. Otomatis jati diri kita itu sedikit banyaknya mulai tertinggal. Iya Ibu. Dengan adanya rumah Tuan Kadi ini, paling tidak anak cucu kita atau adik-adik kalian, generasi kalian selanjutnya tahu ya Bu ya. Rumah Pekanbaru itu aslinya gimana sih bentuknya. Iya. Kita tahu rumah Gadang tahu kita ya kan, Iya. tapi itu kita cerita provinsi lain. Rumah Melayu Delhi kita tahu, rumah Jawa gimana bentuknya kita tahu ya kan. Nah, rumah Pekanbaru itu gimana ya? Nah, kalau seandainya rumah Tuan Kadi itu hancur atau tidak dilestarikan seperti saat ini, nah kalian juga gimana mau cari tahu? Hanya melihat gambar aja, nggak melihat bentuk aslinya Bu ya. Kita nggak tahu bentuk di dalamnya bagaimana, ruangannya saat seperti waktu apa, itu seperti iya. apa. Alhamdulillah kita lestarikan, Pemko juga melestarikan salah satu rumah Pekanbaru ini. Iya Ibu. Gitu. Menurut Ibu, upaya apa sih yang bisa dilakukan untuk menjaga itu agar bisa tetap lestari bangunannya? Otomatis kita membangun pariwisata atau menjaga dan melestarikan sejarah seperti ini tidak bisa dengan kerja sendiri ya. Iya. Harus kerja sama-sama ya. Kita harus terlibat juga di situ, pemerintah setempat, warga yang sadar wisata, kelompok-kelompok sadar wisata seperti saya ini dan kawan-kawan yang lain, relawan yang lain, untuk menjaga dan melestarikan dan menjaga nilai sejarahnya rumah itu agar tidak punah dimakan zaman, terutama sama kalian nih adik-adik yang generasi muda ini. Kita juga berharap kalau setelah kuliah jangan mau kuliah kerjanya di luar, membangun daerah di luar, tapi kuliah di sini boleh kuliah di mana pun, di luar negeri pun boleh, tapi bangunlah daerah masing-masing. Daerah sendiri ya Bu ya. Iya. Nah, dengan begitu kita lebih maju jadinya. Oke. Berarti Bu, satu pertanyaan nih Bu, kan rumah Tuan Kadi ini kan menurut Ibu kan ini sebagai destinasi wisata kan Bu. Nah, jadi untuk beberapa tahun sebelumnya itu gimana sih peminat atau wisatawan di situ? Apakah banyak diminati rumah Tuan Kadi itu atau justru enggak selama 2 tahun kebelakangan ini? 2 tahun belakangan. Iya. 2 tahun belakangan sudah sangat diminati. Oh iya Ibu ya. Tapi kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, rumah itu ahli fungsi. Jadi rumah itu dijadikan jadi gudangnya besi tua. Oh, berarti sempat dijadikan gudang juga rumah itu. Karena memang di daerah wilayah Kampung Bandar, wilayah di dekat seputaran rumah Tuan Kadi itu, kita kan masyarakat di sana itu adalah pedagang, kebanyakan pedagang barang-barang bekas, besi-besi tua gitu ya. Nah, rumah itu sempat dibeli oleh namanya Ibu Tifa, itu anaknya adalah Atan Gope kita panggil. Nah, dia adalah agen atau bosnya besi tua di daerah wilayah itu. Jadi rumah itu selain dijadikan tempat mengaji waktu itu, tempat mengaji anak-anak kecil lah ya, untuk belajar mengaji, taman pengajian Al-Qur'an gitu ya. Dan difungsikan menjadi gudang besi tua. Kondisinya saat itu juga jorok, nggak terurus ya Bu ya. Namanya besi-besi tua ya kan, tempat gudang gitu ya.
Tambah lagi di sana juga rawan banjir gitu ya. Nah, Oh berarti di sana rawan banjir juga ya Bu ya? Iya, pada tahun 90-an itu banjir di situ besar juga. Tapi sekarang karena sudah ditinggikan, jadi tidak terlalu rendah dari datarannya, sungai. Bu, iya. Iya. Jadi sekarang udah jarang, bisa dikatakan udah nggak pernah banjir lagi. Apalagi ditambah ada pintu air yang di daerah di situ dibangun oleh pemerintah. Berarti Bu di Sungai Siak tuh sistemnya pasang surut ya? Iya. Oh pasang surut. Iya. Arusnya pun nggak bisa kita prediksi dia. Oh iya, nggak bisa diprediksi, kadang ke Bu, ya. hulu, kadang ke hilir. Hilir. Iya. Gitu. Nah, Sungai Siak itu juga sungai terdalam kan di Indonesia. Iya. Nah, untuk memperkenalkan sejarahnya nih Bu, tentu ada berbagai acara yang diadakan di rumah singgah itu kan Iya, Bu. iya. Jadi program apa atau kegiatan apa yang pernah dilakukan di rumah singgah ini Bu? Kalau untuk di rumah singgah, kalau untuk baru-baru ini aja kita bicara tentang kepemimpinan Bapak Wali Kota kita saat ini ya, Pak Agung Nugroho ya. Itu memang acara selalu dipusatkan di Kampung Bandar. Oh, sering ya Bu? Sering di rumah Oh iya Tuan Ibu, Kadi. Iya. kayak sebelum menyambut bulan Ramadan salah satunya Iya, itu iya, yang apa sih eventnya Petang itu? Belimau. Iya petang belimau. Petang iya. Belimau ya. Sebelumnya juga setiap malam minggu ada event malam budaya kan, Iya. pagelaran budaya itu siapapun bisa mengisi acara gitu. Kita mau nyumbang misal dari kampus ini atau dari sekolah ini kita mau tampilkan tarian kita Pak. Iya. Pemko itu support tempatnya Iya, Ibu. gitu. Nah, itu yang bentuk pastinya dari kepemimpinan wali kota kita saat ini ya, Iya, Pak Ibu, Agung ya. Pak Agung. Bisa menghidupkan Kembali ya, Bu. kembali ya rumah singgah Sultan itu, Kadi. rumah Tuan Kadi itu. Nah, dengan kegiatan itu yang kontinu setiap malam minggu itu juga membangun ekonomi masyarakat setempat. Oh, berarti Iya. tiap minggu ada ya Bu? Tiap malam minggu. Iya Tapi dulu. setelah pas kita kemarin itu yang musim apa sih, hujan ya waktu itu. Nah itu cooling down sampailah udah masuk puasa, masuk Ramadan. Tapi ada event lagi sebelum Ramadan yang Iya petang Belimau belimau. Iya dulu sempat pergi juga sih Bu yang di tahun 2026 ini kan Bu. Nah di situ banyak turis-turis yang datang nih Bu. Iya. Sebelumnya juga wali kota yang sebelumnya saat Bapak Herman Abdullah ya, itu memang juga dipusatkan di Kampung Bandar di rumah Tuan Kadi itu juga untuk petang belimaunya. Cuma memang wilayah wilayah Tuan Kadi, kawasan Tuan Kadi tidak secantik saat ini. Tapi terus agak tenggelam lagi ceritanya, tambah lagi ada teroris waktu itu ya kan. Jadi nggak jadi lagi acara di petang belimau di Laman Tuan Kadi. Sudah lama vakum, nah kemarin diadakan lagi sama Iya, Bapak kembali Agung. lagi ya, Ya, Bu. kembali Iya. lagi. Alhamdulillah, semoga tiap tahunnya seperti itu. Ada, amin. Karena ekonomi masyarakat sekitar itu ikut bangkit. Iya UMKM ya Bu UMKM-nya ya. juga iya. Tuh. Nah kan Bu, rumah singgah Tuan Kadi kan nih Bu memiliki arsitekturnya tersendiri. Nah jadi apa sih bedanya dari rumah-rumah cagar budaya yang lainnya? Contohnya dari rumah batin Senaplan itu Bu. Apa bedanya dari rumah singgah Tuan Kadi? Arsitekturnya itu tersendiri. Iya Bu. Kalau rumah batin Senaplan itu dia sudah direnovasi. Oh sudah Berubah direnovasi. bentuk. Ya, Bentuknya Bu itu ya. memang berubah. Kalau rumah batin Senaplan, tapi dia sudah didaftarkan juga di cagar budaya. Tapi dia didaftarkan cagar budaya itu menjadi ceritanya bukan arsitektur rumahnya, tapi cerita dari keberadaan rumah batinnya. Kalau di Pekanbaru itu ada batin Senaplan. Berarti itu kalau termasuk ke Kampung Bandar juga Bu? Iya, itu bukan Kampung Bandar, Senaplan. Senaplan. Kawasan kecamatannya Iya. luasnya ya. Iya. Tapi dulu itu sebelum terbagi-bagi kelurahan itu memang bandar juga. Dulu itu kawasan kampung itu semuanya kan Senaplan namanya. Iya, Tapi iya. karena udah perluasan daerah dibagi-bagilah per kelurahan. Ya. Nah kenapa rumah Tuan Kadi itu menjadi itu ikonnya rumah Pekanbaru asli. Jadi saya cerita rumah singgah Sultan itu bukan dari histori atau dari cerita sejarah Sultannya singgah dia menjadi cagar budaya, tapi dari bentuk arsitekturnya dia menjadi cagar budaya. Oh iya. Perlu kalian bedakan itu. Iya Ibu. Jadi bukan cerita atau histori sejarahnya tentang perjalanan singgahnya Sultan di rumah itu, karena kita belum bisa akurasinya, maksudnya tuh cerita itu akuratnya apa tidak itu
masih Simpang siur, Ibu. simpang siur di masyarakat sekitar. Orang-orang tua yang masih ada hidup juga ada sebagian bilang ya pernah tinggal Sultan, tapi sebagiannya lagi nggak pernah. Gitu. Jadi kita belum bisa akurasikan ya. Tapi bentuk arsitekturnya itu rumah Pekanbaru itu sudah bisa diakurasikan karena memang itulah jadi cagar budayanya bentuknya. Nah, bentuknya tadi saya bilang Limas Pancung ya yang pertama. Limas Pancung, Bu. Yang kedua, kalian udah pernah kan masuk ke rumah Tuan Kadi? Udah, Bu. Pernah. Udah. Kalian masuk ke dalam ruangan pertama, ruangan tamu ya. Kalian lihat sebelah kiri ada kayak gerbang gitu kan, kayak gerbang di tengah itu. Iya, ya, gerbang di kan? tengahnya itu. Ada rak-rak gitu, bolong-bolong gitu ya Iya. kan. Nah, itu adalah ciri khasnya rumah Pekanbaru. Itu Menunjukkan bentuk ciri khas rumah Pekanbaru. Iya. Jadi dulu itu rumah kebanyakan di wilayah Kampung Bandar itu sebelum direnovasi rumah-rumah mereka menjadi rumah modern sekarang saat ini ya. Dulu kan rumahnya rumah-rumah tinggi seperti itu. Rumah tinggi itu adalah rumah panggung ya. Iya, rumah karena panggung. untuk menghindari banjir ya. Iya, Ibu. Nah, rumah masyarakat sekitar situ seperti itu bentuknya. Kurang lebih seperti itu. Iya, Ibu. Nah, udah didapat ruangan tengah yang seperti yang saya bilang tadi, di tengahnya lagi mau menuju ke Ada lagi gerbangnya ya, itu. ya kan. Nah, Iya. itu juga ciri khasnya Bu, rumah ya. Pekanbaru. Jadi itu kalian harus tahu itu arsitekturnya walaupun kalian bukan anak arsitek ya. Iya. Tapi untuk untuk pariwisata, konsumsi pariwisata itu juga perlu kalian dapat ceritanya. Perlu. Berarti rumah Tuan Kadi ini memiliki arsitekturnya tersendiri ya, Bu ya. Memang ciri khasnya. Ciri rumah khasnya, Pekanbaru. iya Ibu. Jadi Bu, kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir ya, Bu. Apa sih pesan Ibu kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap sejarah dan budaya yang ada di Kota Pekanbaru ini? Itu sudah berkali-kali saya cerita juga sama kawan-kawannya. Anak mahasiswa, siapapun tamu kunjungan yang datang, harapan kita untuk kedepannya ya, kita ini kayak saya kan hanya relawan ya. Relawan itu kan penggiat. Penggiat itu nggak ada pamrih. Iya, memang betul. lebih dari kecintaan aja dan rasa memiliki daerah tersebut itulah ya. Jadi kenapa enggak kita bisa mengajak kawan-kawan atau adik-adik semua ikut seperti kita juga rasa memiliki daerah itu ya. Kita bisa berbuat kalaupun tidak segalanya uang ya, kita lewatkanlah lebih dari bukan kita bicara uang gitu ya. Tapi kan kita bisa berbuat dengan melestarikannya, menjaga kebersihannya, dengan kita terapkan ke diri kita ini dengan sadar wisatanya, sabta pesonanya. Iya. Kemudian kita aware dengan keadaan rumah itu, sama-sama kita jaga, kita lestarikan. Mungkin Pekanbaru atau wilayah Kampung Bandar itu khususnya lebih mantap daripada daerah lain. Nah, di situ yang kita kenanya, sadar wisata kita masih agak minim, masih agak kurang untuk masyarakat. Iya. Orang bisa ngomong sadar wisata tapi tidak di perbuatannya. Sabta pesonanya. Nggak usah jauh-jauh, saya juga sering lupa. Gitu. Itu aja harapan saya ya, itu kayak adik-adik ini, untuk adik-adik yang saat ini yang kuliah di Undri atau dimanapun ya. Iya, Bu. Ya harapan saya ya sama-samalah kita jaga, kita lestarikan juga budaya kita, karena itu adalah jati diri kita. Karena satu bangsa nggak ada jati diri itu sama juga dengan tidak ada pegangan hidup bagi kita. Nah, jadi bila kalian kayak pesan tadi juga, kuliahlah jauh-jauh, tuntut ilmu kemanapun, tapi tolong bangun daerah masing-masing, daerah sendiri. Daerah sendiri, Bu ya. Dan rasa memiliki itu harus ada. Iya. Wah, tidak terasa nih kita udah sampai di pembahasan terakhir ya, Bu ya. Nah, jadi sebelum saya tutup nih, Bu, kan rumah Singgah Tuan Kadi di Kampung Bandar ini, apa aja sih objek-objek wisatanya selain rumah Singgah Tuan Kadi, dan apa aja paket-paket wisata yang ada di sana, Ibu? Maksudnya di Kampung Bandar? Iya, di Kampung Bandarnya itu. Ada nggak objek wisata yang lain gitu ya? Iya, selain rumah Tuan Kadi itu. Ada, karena kan memang
wilayah kita itu Kampung Bandar Senaplan itu adalah wilayah cikal bakalnya Kota Pekanbaru ya. Iya, berdirinya Kota Pekanbaru Ibu ya. Berarti itu kawasan kota tua atau kota lamanya di Pekanbaru. Banyak peninggalannya di sana. Bukan hanya rumah singgah Tuan Kadi, di sana juga ada terminal pertama sekali yang ada di Pekanbaru. Itu di samping rumah singgah Sultan ya, rumah singgah Tuan Kadi. Kemudian ada rumah tenun juga Ibu di sana. Rumah tenun ya, rumah tenun itu juga ada nilai historinya, rumahnya ya, bangunannya ya. Maksud saya bukan rumah tenunnya. Kalau tenunnya itu memang budaya kita dan kita harus lestarikan, tapi terbentuknya kelompok itu baru ya, bukan dari zaman dahulu kala enggak. Nah, tapi rumahnya itu ada historinya. Kemudian ada perkampungan tua, menyusuri perkampungan tua itu di sekitar rumah tenun sampai ke titik nolnya Pekanbaru. Ada musola dulu tuh namanya Langgar ya, bukan musola. Yang pertama sekali masjid dagang ada di Pekanbaru itu di situ, bukan masjid raya tapi musola dagang. Musola dagang namanya. Itu kita bisa lewati juga kalau kita menyusuri kampung itu, lalu ke titik nol Kota Pekanbaru. Titik nolnya Pekanbaru itu ada pertama kali adanya di kawasan Kampung Bandar. Jadi bukan Tugu Zapin yang kalian tahu sekarang, ya kan? Kalian pasti tahunya Tugu Zapin titik nolnya kan? Itu sudah peraturan Perda yang atau Perda yang baru itu ya. Tapi dulu itu ada di pinggiran Sungai Siak. Kemudian ada Masjid Raya, masjid pertama sekali yang ada di Pekanbaru, di Kampung Bandar ya kan? Ada makam pendiri Kota Pekanbaru. Nah, ada juga rumah singgah rumah Istana Hinggap namanya. Nah, itu yang dibilang rumah Tuan Kadi sebenarnya. Tapi dia karena belum jadi cagar budaya, masih dimiliki pribadi, milik orang, milik pribadi bukan milik pemerintah. Jadi otomatis kita harus datang ke situ harus izin sama pemilik rumahnya. Iya Ibu. Banyak kalau untuk paket-paket wisata di rumah Tuan Kadi itu juga kita udah ada paket wisatanya. Ada kita sekarang mau lestarikan budaya makan berhidang. Makan berhidang. Iya, makan berhidang. Budaya orang-orang dulu ya, orang-orang lama itu kalau makan kayak acara kenduri atau mendoa itu makannya berhidang, makan sama-sama. Pakai mapan dulang. Ibu. Mapan ya. Dulang istilahnya. Satu dulang itu untuk 4 atau 5 orang. Nah, kemudian sekarang juga ada paketnya untuk foto booth. Ada di situ juga. Ada foto booth juga ya Bu? Di dalam rumah singgah Sultan itu tambah lagi rumah itu sekarang udah ada propertinya, udah ada barang-barang layaknya rumah tempat tinggal, bukan kayak dulu sebelumnya mungkin kalian lihat masih kosong ya rumah Tuan tadi. Sekarang udah ada isinya. Ada juga penyewaan baju adat di daerah itu. Dulu sempat lihat juga di dalam rumah Tuan Kadi itu kan Bu ada kayak tudung sajinya itu. Ya itulah untuk itu tudung untuk baki atau dulang yang hidangan makan berhidang. Penutupnya Bu ya. Untuk nutup. Makan untuk nutupnya biar jangan kena ini ya lalat atau diinggapin binatang. Itu. Jadi banyak paket wisata udah ada di sana. Yang paling gampang tuh ya paket wisata untuk kalian mau foto pakai baju adat Melayu ada di sana. Berarti tersedia baju-baju adat Melayu juga ya Bu ya di sana Bu ya. Harganya juga enggak terlalu mahal. Cuma 30.000 aja satu pasang. Murah ya Bu ya. Murah. Kalau kita couple gini cewek-cowok itu 50.000 dapat diskon 10.000. Diskon 10.000 ya Bu ya. Kemudian juga sekarang ini kita lestarikan minuman khas Pekanbaru, itu celengkong namanya. Celengkong Bu ya. Celengkong itu bisa kita dapatin di gerai Ekraf Kampung Bandar, gerai-gerai yang ada di seputaran wilayah rumah singgah Tuan Kadi. Ada gerai UMKM, gerai Ekraf namanya. Dan itu ekonomi kreatif ya Bu ya. Iya, itu tetap ada jual tenun, ada jual baju ya gantungan kunci yang berbentuk tanja dan alat tenun juga ada di situ. Kalau kita mau lihat yang mana sih alat tenun itu. Nah, ada juga minuman khas Pekanbaru itu tetap sedia ada di situ. Udah dikemas dalam botol. Oke, nah jadi guys kita bukan hanya mengenal rumah singgah Tuan Kadi di Kampung Bandar itu, ternyata masih banyak lagi nih tempat-tempat bersejarah yang ada di Kampung Bandarnya itu. Oke. Terima kasih kepada Bu Juli udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kita ini ya Ibu. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada sobat-sobat Tipot yang udah datang, yang udah menonton acara kami. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.